Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putera Zausami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Dewan Sengketa. Untuk pengertian Dewan Sengketa sendiri merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa kontrak. Dewan Sengketa telah dijelaskan pula sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk melalui perjanjian Dewan Kerja Sengketa. Jumlah anggota Dewan Sengketa sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat 1 berjumlah gansal atau banyak 3 orang. Dengan masa kerja anggota Dewan Sengketa selama masa kontrak atau sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa. Penggunaan Dewan Sengketa sendiri telah diatur dalam pasal 4, yaitu sebagai berikut, yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri ataupun hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, dan atau pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri. Dan dalam pasal 5 sendiri dijelaskan bahwa penggunaan jasa menetapkan dokumen persiapan pengadaan yang dapat memuat penggunaan Dewan Sengketa. Dan dalam hal disepakati penggunaan Dewan Sengketa, penggunaan jasa dan penyedia menyepakati jumlah anggota Dewan Sengketa dengan persyaratan yang dibutuhkan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa dan sebelum penandatangan kontrak. Dan dalam penggunaan jasa dan penyedia menyepakati penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, namun sebelum dimuat dalam dokumen persiapan penggunaan jasa dan penyediaan membuat perjanjian untuk penggunaan Dewan Sengketa sebelum penandatangan kontrak. Untuk tugas dan kegiatan Dewan Sengketa sendiri telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 sebagai berikut, yaitu mencegah perselisihan para pihak, menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan, dan atau menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam pasal 2, Dewan Sengketa melaksanakan kegiatan terdiri atas menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan Dewan Sengketa untuk disepakati bersama penggunaan jasa dan penyedia. Untuk yang B, itu melakukan telaah terhadap dokumen kontrak beserta kelengkapannya dalam kementerian pekerjaan. Untuk yang C, mempelajari informasi yang diberikan oleh para pihak tidak hanya pada waktu kunjungan lapangan secara berkala. Dan D, melakukan kunjungan lapangan berkala. Yang E, dalam menyusun rekomendasi koreksian atau perbaikan terhadap keseluruhan dokumen kontrak menurut pertimbangan profesionalnya untuk menghindari sengketa. Untuk yang F, mendengarkan pendapat dari penggunaan jasa dan penyedia jika terjadi sengketa. Yang G adalah menyusun keputusan untuk menyelesaikan sengketa. Dan untuk yang H sendiri adalah menyusun laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Sengketa. Yang I adalah menyusun laporan secara berkala, paling sedikit adalah 1 kali dalam 3 bulan, dan mengirim kepada penggunaan jasa dan penyedia dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Dewan Sengketa. Dalam ayat 3, tugas dan kegiatan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa. Untuk penggunaan jasa dan penyedia, dalam pasal 7 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerja Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3, penggunaan jasa dan penyedia harus memberikan data informasi mengenai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk menganalisa potensi permasalahan atau sengketa yang terjadi pada Dewan Sengketa, dan memberikan sarana dokumen berupa dokumen kontrak, laporan kemajuan, perintah perubahan, sertifikat, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kinerja kontrak. Untuk tata kerja Dewan Sengketa sendiri, dalam pasal 8 dijelaskan bahwa Dewan Sengketa bekerja sesuai dengan tata kerja dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa. Tata kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan dan mekanisme penyelesaian sengketa.
Dan dalam pasal 9 dijelaskan mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf A dilakukan melalui penelaan dokumen, kunjungan lapangan, pemberitahuan rapat, dengar pendapat, dan pemberian saran. Dalam pasal 10 sendiri dijelaskan bahwa penelaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf A dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan selama masa berlakunya perjanjian kerja dewan sengketa. Penelaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap salinan dokumen yang ada sesuai dengan kontrak, kemajuan pelaksanaan kontrak, dan kebutuhan dewan sengketa. Dan dalam pasal 9 sendiri dijelaskan bahwa kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf B terdiri atas kunjungan lapangan atau kunjungan lapangan insidental dan kunjungan lapangan berkala sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A dengan ketentuan dilakukannya sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerja dewan sengketa, dilakukan setelah dewan sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari pengguna jasa dan penyedia, dan dihadiri pengguna jasa dan penyedia. Untuk kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dengan ketentuan dilaksanakannya dalam hal dibutuhkan oleh dewan sengketa, dilakukan setelah dewan sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari pengguna jasa dan penyedia, dan dihadiri pengguna jasa dan penyedia. Untuk persyaratan dewan sengketa dalam pasal 26 dijelaskan sebagai berikut, yaitu persyaratan untuk menjadi dewan sengketa sendiri meliputi warga negara Indonesia, fasih dalam bahasa dan ditetapkan dalam kontrak dan perjanjian kerja dewan sengketa, tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan pengguna jasa dan penyedia, dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dibutuhkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D terdiri atas memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual, memiliki pemahaman dalam interpretasi kontrak dan regulasi, dan atau memiliki pengalaman dan atau pemahaman aspek teknik riset pekerjaan sesuai kontrak. Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2, penggunaan jasa dan penyedia dapat menentukan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. Penentuan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang atau jasa dan sebelum penandatanganan kontrak. Dalam pasal 27 sendiri dijelaskan bahwa anggota dewan sengketa harus memenuhi ketentuan itu, tidak memihak dan tidak tergantung pada pengguna jasa dan penyedia, menghindari konflik kepentingan selama masa kerja dan di dewan sengketa, menjamin kerahasiaan informasi yang didapatkan selama masa kerja di dewan sengketa kecuali informasi yang dapat dibuka kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak menggunakan informasi yang didapatkan selama masa kerja di dewan sengketa untuk kepentingan dewan sengketa, melaksanakan kegiatannya dengan efisien, cepat, teratur, dan imparsial, serta menjunjung tinggi kejujuran, integrasi, keadilan, dan tidak bias. Tidak melakukan komunikasi pada pengguna jasa dan penyedia selain yang diizinkan dalam ketentuan kontrak dan perjanjian kerja dewan sengketa, dan ketentuan lain yang tercantum dalam perjanjian kerja dewan sengketa beserta lampirannya. Anggota dewan sengketa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat 1 diberhentikan sebagai anggota dewan sengketa. Penganggaran dewan sengketa dalam pasal 28 dijelaskan bahwa penggunaan jasa dan penyedia mengalokasikan anggaran untuk dewan sengketa. Untuk anggarannya untuk dewan sengketa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibebankan dengan jumlah 50% dialokasikan oleh pengguna jasa dan 50% lagi dialokasikan oleh penyedia. Alokasi anggaran untuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap persyaratan, jumlah, dan besarnya biaya anggota dewan sengketa sebelum melakukan penandatanganan kontrak. Besaran anggaran dewan sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi biaya langsung personal atau biaya langsung non personal, dengan biaya sebagaimana
ayat 4 dapat dihitung berbasiskan waktu. Penggunaan jasa menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A pada biaya pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai rumus perhitungan anggaran untuk Dewan Sengketa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk pemberhentian dan penggantian Dewan Sengketa, dalam pasal 37 dijelaskan bahwa penggunaan jasa dan penyedia melakukan pergantian anggota Dewan Sengketa dalam hal tidak mampu melaksanakan tugasnya akibat kematian, ketidakmampuan permanen atau sakit, tidak menunjukkan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kerja Dewan Sengketa, atau melanggar ketentuan Dewan Sengketa sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Dalam hal penggunaan jasa dan penyediaan penggantian anggota Dewan Sengketa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, itu penggunaan jasa dan penyedia menyampaikan pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan disertai dengan alasan dan rencana penggantian, dan anggota Dewan Sengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta bukti pendukung kepada pengguna jasa dan penyedia paling lama adalah 7 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf A. Penggunaan jasa dan penyedia mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak terhadap penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B. Dalam hal pengguna jasa dan penyedia menolak penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, penggunaan jasa dan penyedia menerbitkan pemberitahuan pemberhentian anggota Dewan Sengketa. Dalam hal penggunaan jasa dan penyedia menerima penjelasan anggota Dewan Sengketa anggota sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anggota Dewan Sengketa tersebut tetap melaksanakan tugas sebagaimana Dewan Sengketa. Penyedia dan penggunaan jasa memilih dan menyepakati penggantian anggota Dewan Sengketa selama 7 hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 oleh anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan. Proses pemilihan anggota Dewan Sengketa penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan sesuai dengan proses pemilihan anggota Dewan Sengketa. Pemberhentian anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan pengakhiran perjanjian kerja Dewan anggota sengketa untuk anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.